Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-6, Asal-usul Abraham. Senin 2 Mei, Pencobaan di Mesir. Bacalah Kejadian 12 ayat 10-20. Mengapakah Abraham meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Mesir? Bagaimanakah sikap Firaun dibandingkan dengan sikap Abraham? Ironisnya, Abram yang baru saja tiba di tanah perjanjian memutuskan untuk meninggalkannya ke Mesir karena kelaparan timbul di negeri itu. Bukti orang-orang Kanaan pergi ke Mesir pada saat kelaparan dibuktikan dengan baik dalam teks-teks Mesir kuno. Dalam ajaran Mesir Merikare, sebuah teks yang disusun selama periode kerajaan pertengahan tahun 2060 sampai 1700 sebelum Masehi, orang-orang yang berasal dari Kanaan diidentifikasikan sebagai Asiatik yang menyedihkan atau ahamu, dan digambarkan sebagai celaka, kekurangan air, dia tidak tinggal di satu tempat, makanan mendorong kakinya. Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Jilid 1, The Old and Middle Kingdoms, halaman 103-104. Godaan Mesir sering menjadi masalah bagi orang Israel kuno. Mesir dengan demikian menjadi simbol manusia yang lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Di Mesir, di mana air dapat dilihat setiap hari, iman tidak diperlukan karena janji tanah segera terlihat. Dibandingkan dengan negeri kelaparan, Mesir terdengar seperti tempat yang bagus, terlepas dari apa yang Tuhan katakan padanya. Abram yang sekarang meninggalkan Kanaan berbeda dengan Abram yang meninggalkan Ur. Sebelumnya, Abram digambarkan sebagai pria beriman yang meninggalkan Ur sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan. Sekarang, Abram meninggalkan tanah perjanjian atas kemauannya sendiri. Sebelumnya, Abram mengandalkan Tuhan. Sekarang dia berperilaku seperti politis empiris, manipulatif, dan tidak etis yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Selama ia tinggal di Mesir, Abraham memberikan bukti bahwa ia tidak lepas dari kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Di dalam menyembunyikan fakta bahwa Sarah adalah istrinya, ia telah meragukan penjagaan ilahi. Ia menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 143. Apa yang kita lihat di sini kemudian adalah bagaimana bahkan seorang hamba Tuhan yang hebat bisa membuat kesalahan, namun tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika perjanjian baru berbicara tentang Abraham sebagai contoh keselamatan oleh kasih karunia, artinya hanya itu, kasih karunia. Karena jika bukan karena anugerah, Abraham seperti kita semua tidak akan memiliki harapan. Apakah yang harus diajarkan kisah ini kepada kita tentang betapa mudahnya, bahkan bagi orang Kristen yang setia, untuk menyimpang dari jalan yang benar? Mengapakah ketidaktaatan tidak pernah menjadi pilihan yang baik? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat pelajaran kemarin, di sana kita mendapatkan bahwa Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah tempat tinggalnya yang semula ke tempat yang belum tahu kemana ia akan tuju. Tetapi Allah telah berjanji bahwa Allah akan memberkati, dan Allah tidak akan meninggalkan akan Abraham beserta dengan keluarganya. Allah berjanji dan pastinya ia akan menepati akan janjinya kepada Abraham. Tetapi janjinya tersebut belum terrealisasi. Karena di dalam cerita ini, kenyataannya bahwa Abram dan keluarganya mengalami kelaparan. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya, Sarai istrinya adalah perempuan yang mandul, mustahil untuk mengandung. Kelihatannya janji yang Tuhan berikan kepada Abram ini sulit terrealisasi dengan menggunakan logika atau pikiran manusia. Itulah sebabnya kelaparan terjadi dan Abram pergi ke Mesir untuk menghindari bahaya kelaparan. Janji Tuhan belum digenapi, tapi kesulitan besar sudah dialami, kelaparan yang sangat hebat. Jadi Abram mengambil keputusan untuk pindah dan tinggal di Mesir sebagai orang asing. Ketika Abram tiba di Mesir, dia dihadapkan dengan ancaman Firaun. Tetapi alih-alih mencari bantuan atau bimbingan Tuhan, ia menggunakan politik dan kebohongan. Dia menggunakan cara berpikirnya sendiri dengan harapan bahwa ia dapat mengatasi akan masalah yang sedang ia hadapi. Namun tipu daya Abram berbalik melawan dia. Justru karena Abram berbohong dan mengklaim bahwa Sarai adalah saudara perempuannya, maka Firaun membawanya ke dalam rumah para selir-selirnya. Ironisnya, karena Firaun percaya bahwa Sarai adalah saudara perempuan Abram, maka ia memperlakukan Abram dengan baik, seperti yang diharapkan Abram.
Cerita ini penuh dengan kebingungan. Bahkan ketika Abraham berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya karena Sarai merupakan kedua-duanya sebagai saudara perempuannya dan bukan saudara perempuannya. Dia adalah saudara tirinya. Bahkan ketika Abraham diberkati dengan semua pemberian Firaun, dia terkena akibatnya, sebab istrinya sekarang berada bersama-sama dengan Firaun. Tuhan tidak menegur Abram, namun ketika Firaun berbicara, kata-katanya terdengar seperti firman Tuhan kepada Adam. Menarik juga bahwa di sini Firaun mengajukan serangkaian pertanyaan seperti halnya panggilan Tuhan kepada Adam. Paralel antara dua teguran ini menunjukkan bahwa kesalahan Abram sama dengan kesalahan Adam. Abram melakukan sesuatu dengan tidak lagi mempercayai Tuhan. Ia berpikir dengan pikirannya sendiri dia dapat mengatasi akan tantangan yang ia sedang hadapi pada waktu itu, supaya ia mendapatkan makanan, terbebas dari kelaparan. Tetapi sebaliknya, walaupun Abram dan Sarai merupakan saudara, yakni Sarai adalah saudari tirinya, tetapi motif dari Abram itu tidak benar. Abram telah melakukan kesalahan. Ia tidak mempercayai Allah, tetapi ia hanya mempercayai pandangannya sendiri. Kita manusia seringkali sama seperti dengan Abram, melakukan banyak kesalahan. Dengan cara berpikir kita berpikir bahwa kita dapat mengatasi akan setiap tantangan kehidupan kita, dan kita melupakan Tuhan. Kita memiliki pengharapan oleh karena keselamatan diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita, dan itu merupakan kasih karunia. Sebagai rasa syukur atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah kita terus beriman kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan melakukan setiap instruksi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.